kedua tampil langsung kepada Ibu Marina. Kita berikan kesempatan untuk menampilkan text teaching. Ya, kepada Ibu Marina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat, Bu. Masih semangat anak-anak? Masih. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama ya, agar pelajaran pada pagi hari ini mudah untuk kita pahami dan berjalan lancar. Saya mohon kesediaan Ananda untuk memimpin doa. Oke, siap. Siap, Bu. Siap. Semua duduk rapi. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rob zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin mengambil dulu ya. Ananda Erina ada? Ada, Bu. Ananda Rahmawati? Ananda Irsadul? Semangat, Ananda Irsadul? Ananda Rizen? Ananda Irawati ada? Ananda Irawati. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Nanti. Ibu mencoba tekan dulu ya. Yes. Aku mulai merekam dulu awak apa. Aku mau merekam terus. Nah. Ibu Besari harap kita layar tadi berapa nomor 2. Baiklah anak-anak, sebelum materi dimulai, Ibu ingin bertanya dulu materi minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan ya. Materi minggu lalu itu tentang apa anak-anak? Materi minggu lalu. Wudhu, Bu, wudhu. Langsung sujud. Ananda Rizal, sujud dibagi menjadi berapa? Mandi dari mandi. Jadi Ya, sujud dibagi menjadi 3. Sebutkan contohnya satu aja. Ananda Dusa. Sujud syukur, Bu. Ya, sujud syukur. Yang kedua, Ibu minta Ananda Rahmawati. Sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Yang ketiga, Ibu minta Ananda Irsyad. Bu, saya. Ananda Irsyad. Yang terakhir, sujud apa? Sujud sahwi, Bu. Ya, ternyata Ananda Mustori yang menjawab pertanyaan Ibu ya. Yang ketiga adalah sujud sahwi. Oke, untuk memacu semangat kalian, meningkatkan motivasinya ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Siap, Bu. Bisa? Oke, tepuk semangat
semangat. 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 Belum semangat. Kita ulangi ya. Tepuk semangat. 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 Semangat baru. Ibu guru, anak-anak, asik-asik, yes. Ulangi lagi, satu kali lagi, biar tambah semangatnya. Oke? Ibu, siap. 1, 2, 3, semangat baru. Ibu guru, anak-anak, asik-asik, yes. Baiklah. Semangat. Aku udah semangat. Baiklah, materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah tentang ketentuan zakat. Dari kemarin Ibu tuh tadi sampai di dari mana tuh? Belum nampak, Bu. Belum nampak? Belum. Dari mulai. Ayo sampai sana nanti aduh ikut aja. Yang lain belum nampak juga. Maaf, yang lain belum nampak juga. Belum, Bu. Si loading, Bu. Iya. Maaf kawan-kawan, kepala saya sakit sekali. Bentar, Ibu stop dulu sebentar ya. Lain tampil lagi. Sudah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Zakat siapkan materi zakat ini tanya Ibu itu. Ikut zakat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati tayangan PPT dan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat memahami pengertian zakat dengan benar. Jadi setelah menyimak penjelasan dari Ibu berharap agar kamu dapat memahami pengertian zakat dengan benar. Selanjutnya membaca dan menyimak buku sumber tentang zakat fitrah. Peserta didik dapat menyimak zakat dengan benar. Setelah melakukan diskusi kelompok, nanti ada diskusi kelompok ya. Peserta didik dapat menjelaskan mustahik zakat dengan benar. Selanjutnya, setelah itu kalian dapat menjelaskan hikmah zakat dengan benar. Setelah itu, selanjutnya kamu dapat melalui metode demonstrasi, kalian dapat mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat dengan benar. Sekarang Ibu mau bertanya dulu, apa itu zakat? Ada yang tahu apa itu zakat? Tumbuh, Bu. Apanya yang tumbuh? Rezekinya, Bu. Zakat itu artinya tumbuh atau suci atau berkembang. Karena Berkembang. melakukan atau dengan melakukan membayar zakat, maka harta kita akan berkembang. Selanjutnya, Ibu mengajak kalian mengamati gambar di sini. Ini nomor 1 gambar apa? Ananda Story. Oh, itu orang sedang membayar zakat fitrah kayaknya, Bu. Gambar 1 orang yang sedang membayar zakat fitrah. Kemudian gambar 2 Ananda Rahmawati. Ya, Bu. Gambar 2 itu apa? Nggak nampak, Bu. Ananda Junsa Erita. Gambar 2 nampak?
Pembagian zakat, Bu. Ya, gambar 2 itu pembagian zakat menurut Ananda Junsa Erita. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Gambar pertama itu adalah gambar orang yang sedang membayar zakat. Betul, tadi ya. Itu jawaban dari Ananda Mustori. Gambar pertama adalah gambar sekumpulan orang yang sedang membayar zakat fitrah. Aplaus untuk Ananda Mustori dulu. Selanjutnya gambar 2. Gambar 2 menurut Ananda Mustori itu adalah amil yang sedang menyalurkan atau mendistribusikan zakat fitrah. Betul, aplaus untuk Ananda Mustori. Kemudian zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah tumpul suci atau berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sedekah yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Golongan tertentu itu siapa saja? Nanti akan kita bahas di depan. Selanjutnya kita masuk ke hukum dan dalil tentang zakat. Hukum melaksanakan zakat itu adalah apa? Hukum melaksanakan zakat apa? Wajib, Bu. Wajib. Ya, wajib. Sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam Al-Quran At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Itu dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Ibu minta Ananda Junsa Erita membacakan hukum dalil tentang zakat yang kedua. Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, Bu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Ya, betul. Setiap dalil tentang zakat itu selalu bersamaan dengan sholat. Ya, Bu. Menurut Ananda Irsadul, mengapa demikian? Ananda Irsadul? Hilang deh, Bu. Sinyalnya mungkin, Bu. Yang masih tersisa berapa orang? Ananda Mustori. Iya, Bu. Yang masih tersisa berapa orang? Belum tahu nih, Bu. Berapa ya? Oke, kita lanjutkan. Nanti pertanyaan ini akan Ibu masukkan ke dalam lembar diskusi ya. Selanjutnya kita masuk mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian 8 golongan tersebut disebut dengan asnaf. Siapa saja mereka? Fakir, Bu. Orang fakir. Miskin. Pak Rizen. Ananda Rizen. Fakir miskin, Bu. Fakir dengan miskin sama tidak? Beda, Bu. Ya, Sama, Bu.
fakir. Beda, Bu. Kemudian nomor 2 Miskin. Miskin. Amil. Ya, kita Amin. lihat dulu yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Para Yang kedua, miskin. Miskin. yang ketiga, Amin. Amin. amil. Yang keempat, Mu'alaf. Mu'alaf. Alaf. yang kelima, Basahaya. Basahaya. Saya. ya atau rikob. Yang keenam, Orang yang berutang. yang gharim atau orang Gharim. yang berhutang. Yang ketujuh, Sabilillah. Sabilillah. alhamdulillah. Yang terakhir, Ibnu Ibnu Sabil. 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 Ya, ada fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, gharim, fisabilillah dengan Ibnu Sabil. Selanjutnya ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Itu ada 4. Yang pertama orang kaya. Yang kedua turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya orang non Muslim. Orang non Muslim itu tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Yang nomor 5 yang terakhir itu ada budak. Tadi ada juga budak yang di nomor 4 yang di istilah zakat. Yang di orang-orang yang tidak menerima zakat juga ada budak. Apa bedanya? Budak yang boleh menerima zakat dengan yang tidak boleh menerima zakat. Ada yang bisa menjawab? Yang menerima zakat budak yang ini, Bu. Budak muslim yang tidak dibayar oleh majikan. Itu berhak menerima zakat. Ya. Yang berhak menerima zakat itu adalah budak yang dia ingin membebaskan diri dari majikannya. Namanya budak mukhatab. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan Allah, menumbuhkan sifat dermawan dan memiliki sifat kikir. Itu hikmah zakat dari bagi muzaki. Muzaki siapa tadi muzaki? Muzaki. Zaki orang berzakat, Bu. Orang yang bayar zakat, Bu. Ya, muzaki adalah orang yang membayar zakat. Kalau mustahik, Orang yang berhak menerima menerima zakat. itu hikmah bagi mustahik. Yang pertama itu adalah mengurangi kemiskinan. Yang kedua, membenahi para mustahik dari sikap tercela seperti iri dan judi. Baiklah anak-anak. Karena materi kita sudah selesai, kita membentuk kelompok dulu ya. Di sini ada soal diskusi, kita membentuk kelompok dulu. Ada 4 kelompok. Kelompok pertama itu namanya kelompok Abu Bakar. Kelompoknya ada Ananda dengan Ananda Bustori. Kelompok itu kelompok Umar bin Khattab. Ananda bin Sa'ida dengan Ananda Irawati. Kelompok 3 itu kelompok Utsman bin Affan, Ananda Rahmawati. Selanjutnya kelompok terakhir itu kelompok Ali bin Abi Thalib, Ananda Irsyadul. Bisa dilihat di sini soal diskusinya.
Yang pertama, berdasarkan ayat di atas, Quran Surat At-Taubah ayat 103, zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Ini nanti kamu jawab, caranya kamu membaca, mencari dari berbagai sumber data ya, boleh dari internet, boleh dari buku paket, pokoknya data-data yang relevan. Kemudian yang kedua itu adakah hubungan antara ibadah sholat dengan zakat? Sehingga dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perintah zakat setelah perintah sholat. Yang ketiga, tuliskan 2 ayat Al-Quran yang mengandung perintah sholat dan zakat secara bersamaan atau beriringan. Kalau misalkan tidak dapat 2 karena waktunya sedikit, bisa cari 1 aja. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ini lembar kerjanya anak-anak ya. Lembar kerja peserta didik. Untuk kegiatan pertamanya, kamu harus menjawab soal. Amati gambar di bawah ini, bacalah dengan cermat materi yang ada, kerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Itu langkah kegiatannya. Kegiatan pertama itu menjawab soal. Kemudian kegiatan kedua itu adalah berdiskusi. Soalnya sudah Ibu share tadi ya. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, sudah hampir 15 menit, sudah selesai. Ibu minta kesediaan kelompok pertama untuk presentasi. Sudah siap kelompok pertama, kelompok Abu Bakar As-Siddiq? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Kelompok 2? Belum, Bu. Oh, iya, iya. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Belum, Bu. Kok 3 sudah, Bu? Ya. Oke, karena kelompok 3 sudah selesai, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Berdasarkan ayat di atas, maksudnya surat At-Taubah ayat 103, zakat bisa membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Kelompok 3? Kelompok 3 tadi kan tuliskan ayat Al-Quran yang mengandung perintah sholat, Bu, dan zakat secara beriringan. Oh iya, iya. Iya, Bu, itu soalnya. Ya, sebutkan satu aja. Nih. Kelompok 3. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Itu, Bu. Ya, surat apa itu?
Surat apa kelompok 3? Al-Baqarah ayat 40. 43. Ya. Al-Baqarah 43. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Ya, Bu. Sudah selesai? Yang pertanyaan nomor 2 tadi ya, Bu. Ya, adakah hubungan antara ibadah salat dengan zakat? Ya, Sehingga ada, Bu. beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menyebut perintah zakat setelah perintah salat. Belum lagi, Bu. Hubungan sholat dengan zakat itu sangat erat sekali, Bu. Ya. Sholat itu bentuk penyempurnaan janji kepada Tuhan, kepada Allah. Sedangkan zakat berkaitan dengan nikmat yang diberikan, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Hapus untuk kelompok 2. Kelompok 3 tadi lupa ya, kasih hapus. Hapus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Berdasarkan ayat di atas, Quran surat At-Taubah ayat 103, zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Kelompok 1. Belum dapat, Bu, kelompok Abu Bakar. PR, Bu, PR. Ada yang bisa menjawab kelompok lain? Ya Allah. Kelompok Abu PR Bakar aja, Bu. susah nih, Bu. Susah. Agak susah, Bu, PR, Bu, biar nengok internet. Oke, sekarang Ibu saja yang menjawab ya. Berdasarkan ayat di atas, Quran surat At-Taubah ayat 103, zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Saya menjawab, Bu. Oh iya, yuk. Silakan jawab. Karena setelah kita menunaikan zakat, kita akan terlihat dari sifat kikir dan menimbulkan sifat dermawan. Iya. Bagus sekali jawabannya. Setelah kita menunaikan zakat, Awal maka akan menjauhi sifat kikir dan menimbulkan sifat dermawan. Baiklah. Sepertinya materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu ingin ada satu orang menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ibu mohon kesediaan Ananda Rahmawati untuk menyimpulkan materinya. Ya, Bu. Zakat adalah sejumlah. Dengar suara saya, Bu? Ya, Bu. Ya. Zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun tertentu sebagai bentuk diberikan kepada golongan tertentu yang terus ambil alaf 3 rikob 6 gharim 7 sabilillah dan 8 ibnu sabil. Itu, Bu, kesimpulannya. Terima kasih kepada Ananda Rahmawati. Aplaus untuk Ananda Rahmawati. Selanjutnya, Ibu akan menambahkan nilai ya bagi kelompok yang pertama mempresentasikan diskusi tadi. Misalkan nilainya 80 nanti ya, Ibu akan menambahi 5 poin menjadi 85. Iko laptop aja tidak bisa aku dipakai tampil. Baiklah, sebelum Ibu ingin memberikan penguatan materi ya. Ibu harap dengan kita berzakat, kita akan menumbuhkan sikap
sifat dermawan kita dan akan menjauhi sifat kikir dalam diri kita. Dengan berzakat juga kita akan menimbulkan dalam diri kita sikap atau sifat peduli kepada orang lain. Jadi jangan berhenti untuk menunaikan zakat karena zakat itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Ibu Sudai, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.